untuk ke sekolah. Baik, sebelum kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagu, karena sebentar kita akan membahas tentang letaknya Indonesia, maka kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiri dulu semua. Oke, silakan duduk kembali. Baik, tadi kalian sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa tadi teksnya? Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Berarti Indonesia itu terdiri atas pulau ya, banyak. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Nah, Ibu guru mau tanya, belajar kah kalian tadi malam? Karena kalian itu harus rajin belajar. Kalian akan menghadapi ANBK. Kemudian tidak lama lagi kita akan melaksanakan ujian semester 1. Tentu harus lebih banyak belajar lagi. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, Ibu mau tanya-tanya dulu mengenai pembelajaran yang kemarin. Masih ingatkah kalian? Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia juga sudah, bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia dikatakan sebagai negara maritim. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara maritim? Karena iya, bagus sekali Mira, karena lautannya lebih besar dari apa? Luas lautannya itu lebih luas dibandingkan dengan daratannya, sehingga Indonesia dikatakan sebagai negara maritim. Ada lagi satu kemarin, Indonesia merupakan negara agraris. Siapa yang bisa? Ayo, negara agraris. Ayo, inti apa nih? Sebagian penduduknya bekerja sebagai petani. Iya, karena sebagian besar penduduknya itu pekerjaannya sebagai petani. Di lingkungan sekitar kita sini pekerjaannya yang paling banyak apa? Petani. Betul sekali, tepuk tangan. Pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut pada subtema 3, keseimbangan ekosistem. Kita sudah masuk pada pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, jadi sebentar kalian akan membaca teks bacaan, ya, teks bacaan. Kemudian kalian akan menentukan pikiran utama dari bacaan yang akan kalian bacakan sebentar. Ya, jadi menentukan pikiran utama. Kalau kemarin kan juga sudah pernah ya, menentukan pokok pikiran, pikiran utama. Nah, sama seperti yang kemarin, kalian juga sebentar akan membaca teks non fiksi tentang letak geografis Indonesia. Kemudian kalian akan menentukan pikiran utama dari setiap paragraf tersebut. Nah, kemudian yang kedua,
menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Kira-kira apa sih pengaruhnya dari letak geografis tersebut terhadap kehidupan masyarakat? Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Nah, sebelum Ibu lanjut masuk ke pembelajaran inti, kita semangat lagi. Masih ingat? Kebut apa? PPK dulu. Siapa yang bisa kebut PPK? Siapa yang bisa pimpin temannya? Ayo, jangan malu-malu. Siapa? Kebut, silakan kebut. Tidak apa-apa, aku malu kalau teman-temannya semua. Oke. Maju sedikit-sedikit, nanti Putri tidak bisa lihat. Ya. Hebat semua. Silakan duduk kembali. Sekarang kalian perhatikan dulu gambar yang ada di depan. Lihat gambarnya? Ya. Apa yang bisa kalian jelaskan mengenai gambar di atas? Apa yang bisa kalian lihat dari gambar di atas? Ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Tentang apakah gambar di atas? Ini adalah kerja bakti membersihkan sungai. Oke, kerja bakti membersihkan sungai. Oke, yang kedua yang membangun rumah. Kemudian ini mengumpulkan bantuan untuk korban bencana. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih mereka mau melakukan kegiatan ini? Kenapa mereka mau bekerja bakti membersihkan selokan? Apa? Karena itu merupakan tanggung jawab masyarakat. Oke, mengapa mereka bergotong royong membangun rumah? Kenapa kalau ada yang bangun rumah, semua warga di situ bondong-bondong untuk membantu? Kenapa mereka datang ke situ? Karena kemauan sendiri. Karena kemauan sendiri. Terus, Mempererat tali oke, mempererat tali persaudaraan. Apalagi kira-kira kenapa kok kita mau ke sana? Karena rasa apa ya kita? Karena rasa peduli, rasa kasihan juga. Nah, kemudian yang ini mengumpulkan bantuan untuk korban bencana. Mengapa? Mereka kasihan sama siapa? Korban bencana. Nah, terus apa lagi? Kenapa kok mereka mau siswa itu dikumpul untuk memberikan sumbangan? Karena kenapa kira-kira? Karena kita seolah-olah merasakan apa yang mereka rasakan. Yang terkena banjir, kira-kira bagaimana perasaannya kalau kita terkena banjir? Itu artinya kita sudah peduli dengan orang lain yang tertimpa musibah. Baik, nah, pernahkah kalian melihat kegiatan seperti ini? Nah, di lingkungan sekitarnya, ya, seperti apa kira-kira yang kalian lihat di lingkungan sekitarnya? Apa? Oh ya, membantu orang membangun rumah. Kalau di sana biasanya setiap hari Jumat diumumkan dulu di masjid. Ya, biasanya ngapain? Kerja bakti. Membersihkan apa kira-kira? Oh, yang membersihkan masjid biasanya seperti setiap hari Jumat kan, kalau sudah pagi, sudah selesai sholat subuh sudah diumumkan. Nah, itu adalah salah satu budaya atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia itu terkenal dengan budaya gotong royong dan teko seliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, saling menghormati sesama anggota masyarakat, dan kita saling menghargai, saling menghormati. Semua turun, tidak ada yang tidak turun. Kepala desa, bapak ibu guru, pejabat-pejabat, kalau sudah ada yang namanya gotong royong di lingkungan sekitar, pasti semua akan turun. Karena kita saling peduli, saling membantu, saling menghormati. Nah, penerapan nilai tersebut itu tampak nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti yang kalian lihat setiap hari Jumat biasanya. Kemudian kalau bukan hari Jumat, ketika setelah misalnya ada yang terkena banjir, besoknya pasti ada kerja bakti, saling membantu membersihkan rumah, membersihkan lingkungan sekitar dan sampah-sampah yang terbawa banjir. Itu bergotong royong. Nah, nilai ini
dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Mengapa pewarisan nilai-nilai tersebut bisa terjadi? Kenapa nilai-nilai itu diturunkan dari nenek moyang kita? Kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Ya, karena dari nenek moyang kita sudah bisa melihat contoh. Mereka sudah memperlihatkan contoh saling membantu, bergotong royong, saling menolong, ya kan? Sampai akhirnya kalian pun sudah bisa menerapkannya, bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian akan membacakan teks pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Ayo, siapa yang akan membacakan paragraf pertama? Paragraf pertama, Cantika, ayo Cip, silakan dibacakan. Ya, dari judulnya dulu kalau membaca. Oke. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang kebudayaan yang beragam. Itu adalah paragraf 1. Cantika kan tadi sudah membacakan tentang paragraf pertama. Nah, berdasarkan bacaan yang sudah dibacakan oleh Cika tadi, siapa yang bisa menyebutkan batasan-batasan luar Indonesia berdasarkan arah mata angin? Tahu kan arah mata angin kemana saja? Kalau begini Bu Guru berarti menghadap ke utara. Kalau begini Bu Guru menghadap ke timur. Kalau ini Bu Guru menghadap ke selatan. Kalau ini Bu Guru bisa menghadap ke barat. Oke, berarti sudah tahu arah mata angin. Nah, siapa yang bisa menyebutkan batasan-batasan Indonesia berdasarkan arah mata angin? Siapa? Binti. Oke, silakan Bin. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Oke, jadi itu adalah batasan-batasan dari wilayah luar Indonesia. Nah, adakah pengaruh dari batas-batas wilayah Indonesia ini? Adakah pengaruhnya? Ada. Ya, tentu saja ada. Ya, jadi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Binti tadi, yaitu bahwa batasan-batasan Indonesia, batasan-batasan luar Indonesia berdasarkan arah mata angin itu bisa kalian lihat pada gambar ini. Nanti sebentar kita akan lanjut ke paragraf 2, tapi perhatikan dulu ini benua Asia. Lihat pulau Indonesia, yang mana Indonesia? Indonesia, lihat. Nah, ini Indonesia kan? Oke. Nah, di sebelah barat laut seperti yang sudah disebutkan oleh Binti itu berbatasan dengan benua Asia. Kemudian di sebelah timur laut itu berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah tenggara berbatasan dengan benua Australia. Dan di sebelah barat daya itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Itulah batasan-batasan luar dari wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut pada paragraf kedua. Siapa yang bisa membacakan paragraf kedua? Ayo, siapa? Riko kah? Randy kah? Siapa? Randy bisa, Ren? Riko? Bisa Riko. Ayo, Fit, silakan dibacakan paragraf kedua. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya.
pengaruh dari letak geografis dari perbatasan negara Indonesia ini? Adakah pengaruhnya? Tadi jawabnya apa? Ada. Jadi semua jawaban ada. Nah, kira-kira apa dampak positif dan dampak negatif yang bisa diterima Indonesia dari letak strategisnya ini? Indonesia kan berbatasan dengan beberapa negara ya, negara-negara luar. Indonesia dilalui oleh, seperti kemarin, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, jadi ada dampak negatif, tentu saja ada dampak positif dan juga ada dampak negatif yang bisa diterima oleh negara ataupun masyarakat Indonesia. Dampak positif itu dampak apa? Dampak positif berarti dampak ya? Baik. Oke, dampak positif itu dampak yang baik. Kalau dampak negatif? Tidak baik. Ya, Tidak dampak. baik. Oke, dampak negatif itu dampak yang apa Tuti? Baik. Dampak negatif adalah dampak ya tidak baik. Nah, ayo siapa yang bisa memberikan contoh kira-kira dampak positif yang bisa diterima oleh Indonesia dari letak geografisnya ini? Agung? Oke, Agung, silakan Agung. Apa dampak positifnya, Agung? Indonesia bisa bekerja sama dengan negara lain. Bagus. Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara lain. Selain itu, apa lagi dampak positif yang bisa diterima oleh Indonesia? Siapa? Binti? Apa, Bin? Indonesia Bisa bekerja sama dengan negara lain. Terus selain itu bisa saling membantu dengan negara-negara lain dan juga bisa peduli terhadap negara-negara lain. Nah, kalau dampak negatifnya, dampak negatif tadi dampak ya tidak baik. Nah, kalau dampak yang tidak baiknya, ya siapa yang bisa memberikan salah satu contoh dampak negatif dari letak geografis tersebut? Bisa, Mir? Apa Mir kira-kira dampak negatifnya? Kasih besar sedikit suaranya. orang asing bisa masuk ke Indonesia berpakaian yang tidak sesuai dengan pakaian Indonesia. Oh iya, jadi lihatnya di mana? Di TV biasa kan dinonton di TV. Di mana? Di TikTok. Jadi banyak orang asing yang masuk ke Indonesia memakai pakaian yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi itu adalah salah satu dari dampak negatifnya. Oke, selanjutnya paragraf ketiga. Siapa yang bisa membacakan paragraf ketiga? Oh, Mira, silakan Mir. Silakan dibacakan paragraf ketiga. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan karena agama, bangsa, suku, agama, Melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama dan budaya, kebudayaan daerah. daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri Khas khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akibat dari kebudayaan nasional. keragaman. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik Tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya
mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Oke. Oke, terima kasih Mir sudah membacakan paragraf ketiga. Nah, pertanyaan untuk paragraf ketiga. Mengapa banyak turis asing? Di situ kan Mira sudah membacakan tadi banyak turis asing yang berkunjung ke Indonesia. Mengapa banyak turis asing yang berkunjung ke Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Renggi, kenapa Ren banyak turis asing yang berkunjung ke Indonesia? Karena Indonesia memiliki keragaman budaya. Iya, karena Indonesia memiliki keragaman budaya. Nah, seperti apa saja bentuk-bentuk keragaman budaya yang dimiliki Indonesia? Rumah adat, ya rumah adatnya berbagai macam, berbagai bentuk dari setiap daerah berbeda-beda. Terus apa lagi? Pakaian adat, pakaian adatnya juga berbeda-beda. Yang suku Jawa berbeda pakaian adatnya, yang dari Makassar, suku Bugis juga berbeda kan pakaian adatnya ya. Yang dari Palembang juga berbeda pakaian adat. Indonesia memiliki pakaian adat yang beragam. Apa lagi? Kesenian daerah. Apa lagi? Makanan khas. Juga itulah yang mengundang para turis asing masuk ke Indonesia. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membaca bacaan tentang letak geografis, pengaruh letak geografis Indonesia pada kehidupan sosial budaya di masyarakat. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi pada awal pembelajaran bahwa sebentar kalian ini akan menentukan pokok pikiran dari 3 paragraf yang sudah kalian baca tadi. Nah, kemudian kita seperti biasa kita bekerjanya di dalam kelompok. Kita ambil nama kelompok apa lagi? Kelompok hewan, 2 orang saja ya, dengan teman sebangku saja ya. Jadi ada berapa kelompok? Ada 4. Jadi hewan, kelompok yang pertama, kelompok apa? Kelinci. Terus kelompoknya puput, kucing. Kelompoknya Randy, pinguin. Randy dengan Viko pinguin. Kemudian ini dengan Nago, panda. Kelompok panda. Ya, jadi ibu guru akan bagikan LKPD-nya. Nah, di sini kan sudah ada petunjuk pada LKPD. Tulis nama kelompok dan anggota di pojok kanan. Ini kan ada ya. Jadi di sini tulis nama kelompoknya sesuai dengan nama tadi yang kita bagi. Kemudian anggota kelompoknya kan cuma berdua, berarti 2 orang saja nama kelompoknya. Kemudian dikerjakan, bacalah bacaan. Tadi kan sudah dibaca, tapi supaya kalian bisa lebih mantap lagi, dibaca kembali. Kalau misalnya masih bingung dalam menentukan pokok pikirannya, dibaca kembali paragrafnya. Di sini sudah disediakan ya. Silakan dikerjakan bekerja sama dengan teman sebangkunya untuk menentukan pokok pikiran dan juga informasi penting dalam tersebut. Dipisahkan oleh selat dan laut. Ya, informasi pentingnya dituliskan semua ya. Indonesia merupakan keragaman budaya Indonesia wilayah Sudah? Yang lain? Masih ada yang menulis? Sudah selesai semua? Sudah, Ren? Kelompoknya atau? Sudah. Kelompoknya? Sudah? Dituliskan semua informasi penting, pikiran utama. Kesimpulannya juga sudah ya. Oke, yang presentasi yang pertama kelompoknya siapa? Kelompok pinguin. Silakan kelompok pinguin dibacakan pikiran utama
dan juga informasi pentingnya. Silakan Randy. Pikiran utama paragraf 1. Perhatikan yang lain ya. Nanti sebentar kalian komentari. Letak geografis Indonesia. Itu pikiran utama paragraf 1. Informasi penting. Informasi penting. Paragraf 1. Oke. Indonesia diapit dua benua dan tiga samudra. Sebelah barat laut Indonesia berbatasan benua Asia. Sebelah tenggara berbatasan Dengan Oke, itu informasi penting pada paragraf 1. Yang lain perhatikan disesuaikan dengan yang kalian tuliskan juga pada LKPD-nya. Lanjut paragraf 2. Pikiran utama paragraf 2. Letak yang sama serta Ini dulu pikiran utamanya dulu. pengaruh letak Indonesia. Pengaruh letak Indonesia bagaimana dengan yang lain? Sebentar. Lanjut. Letak Informasi pentingnya. informasi penting. Letak yang sangat strategis memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Oke. Paragraf 3. Pikiran utama paragraf 3. Indonesia merupakan Negara kepulauan. Negara kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dipisahkan merupakan Boleh itu loh. Boleh. oleh selat dan laut yang merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan Daerah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Pimuin. Ayo kelompok yang lain yang bisa memberikan tanggapan mengenai pikiran utamanya, kemudian informasi pentingnya sudah lengkapkah yang dituliskan oleh kelompok Pimuin? Siapa yang akan memberikan tanggapannya terhadap presentasi kelompok Pimuin? Oke, kelompok seberapa ini? Kelompok apa? Kelinci. Oke, gimana dengan kalian? Informasi pentingnya kayaknya kurang, Bu. Untuk paragraf berapa? Paragraf 1 dan paragraf 3. Oke, silakan kalian bacakan. Nanti perhatikan ya, Ren, katanya ada yang kurang di informasi pentingnya paragraf 1 dan 3. Ayo silakan. Silakan bacakan kalian. Kalau pikiran utamanya sudah betul. Yang lain bagaimana? Oh iya, berarti hanya informasi pentingnya ya yang harus maksudnya yang mesti harus ditambahkan lagi. Mereka ada menambahkan informasi pentingnya lagi. Ayo silakan dibacakan kalian punya. Pikiran utama paragraf 1. Letak geografis Indonesia. Informasi penting. Indonesia diapit dua benua dan dua samudra. Sebelah barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Sebelah tenggara berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat daya berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Selanjutnya paragraf Paragraf 2. paragraf 2. Pengaruh letak Indonesia. Letak yang sangat strategis memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Informasi itu informasi pentingnya. Pengaruh letak Indonesia. Oh, yang informasi pentingnya ini. Iya, sama dengan yang punya kelompok Penguin ya. Yang kurang tadi cuma paragraf 1 dengan 3. Oke, paragraf 3 yang kurang yang ingin ditambahkan informasi pentingnya silakan dibacakan. Pikiran utama paragraf 3.
Indonesia merupakan negara kepulauan. Informasi penting. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipaksakan. Dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan akar dan kebudayaan nasional. Oke, jadi kelompok 3 tadi sudah menambahkan pikiran informasi penting melengkapi yang masih kurang pada kelompok pinguin. Kelompok kelinci telah menambahkan tadi beberapa informasi penting lagi yang terdapat di dalam paragraf 1 dan paragraf 3. Oke, terima kasih, tepuk tangan semua untuk LKPD 1. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membaca tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Jadi letak geografis Indonesia itu memberikan pengaruh yang banyak terhadap Indonesia. Pertama apa? Kita memiliki keragaman apa? Suku, terus agama, terus apa lagi? Keragaman, ya kebudayaan, adat istiadat, kesenian. Kita memiliki beragam kesenian sama dengan di lingkungan sekitar. Kalian tentunya ada kebudayaan, kesenian yang tersendiri di daerah tempat tinggal kalian. Nah, di sini kalian kan di kopi sini itu mayoritasnya suku apa? Suku Jawa. Tentu ada adat istiadat yang berbeda kan ya. Nah, seperti apa sih kalian? Ada suku yang lain tidak? Ada juga suku yang lainnya, suku Indo, tapi tidak banyak ya. Yang mayoritas itu adalah Jawa. Nah, bagaimana kita berinteraksi di masyarakat? Bagaimana sih bentuk tata cara kita berinteraksi yang baik dengan orang lain di lingkungan sekitar kita walaupun kita berbeda suku? Seperti apa? Menyapa, saling menyapa, mulak senyum, memberi salam. Apa lagi? Kita bertamu dengan orang, tentu kita harus memberi salam. Apa lagi? Menghormati ya, menghormati yang lebih tua. Terus, ya menyayangi yang lebih muda. Itu cara kita berinteraksi. Bertemu dengan orang yang lebih tua, kita memberikan salam. Nah, kemudian, tentu suku Jawa dengan suku yang lain itu ada adat istiadat yang berbeda. Nah, seperti apa sih kebiasaan atau kebudayaan ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Yasinan di sini ya, di kompleksnya dilaksanakan setiap malam Jumat. Itu bentuknya seperti apa? Satu malam Pengajian. Oh, pengajian. Oh, habis Jumatan perempuan, yasinan pengajiannya, kemudian malam Jumatnya itu laki-lakinya. Oke, itu merupakan kebiasaan, itu merupakan kebudayaan di daerah tempat tinggal kalian. Terus apa lagi selain itu? Apa? Kendulen. Apa itu kendulen, Ren? Seperti apa itu kendulen? Apa? Berkat. Maksudnya seperti apa itu berkat? Kalau ada acara. Biasanya acara apa? 7 bulanan. Terus orang meninggal, tamu yang datang, kemudian habis mengaji dibawa pulang. Apa yang dibawa pulang? Nasi sepaket dengan lauk-lauknya. Oh, itu membawa berkatnya pulang ya. Oke, itu namanya apa? Kendulen. Oke, selain itu apa lagi? Kalau nikahannya beda ada yang berbeda. Kalau misalnya acara nikahan dengan ini apa? Yang ada itu yang istilahnya apa? Kalau di Jawa sini saya pernah waktu PSS itu ada istilahnya apa? Mantannya di temu mantan ya? Oh iya, temu mantan. Seperti apa sih? Ada yang bisa menceritakan bagaimana proses temu mantannya? Dia kayak apa? Injak telur ada ya? Iya, ada. Seperti apa?
Nah, itulah kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Nah, di sini Ibu punya LKPD lagi, kalian diskusikan lagi untuk mengerjakan LKPD di sini. Ini di dalam LKPD ini kalian akan menuliskan pengaruh, ya sama seperti tadi kan kalian ini dibacaan ya, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, kalian bisa baca kembali bacaan yang tadi, kemudian kalian amati di lingkungan sekitar kalian seperti yang sudah kalian ungkapkan tadi. Silakan dituliskan di dalam LKPD. Di sini saya sudah sama seperti tadi, di sini ada petunjuknya, tuliskan nama kelompoknya, anggota kelompoknya, kemudian dibaca petunjuk cara mengerjakan tugasnya ya sayang. Silakan sama seperti tadi, kelompoknya masih seperti yang tadi lakukan. Ini kelompoknya. Oke, silakan didiskusikan seperti yang kita sudah diskusikan tadi. Seperti apa sih pengaruhnya letak geografis itu terhadap kehidupan masyarakat? Dijawab sesuai dengan pertanyaannya ya. Oke, tuliskan dulu nama kelompoknya sesuai tadi. Pak, ini tuliskan dulu nama kelompoknya. Oke. Nama kelompok anggotanya. Oke, Reni, silakan tuliskan, Ren. Sudah semua ya? Sudah? Sudah diselesaikan LKPD-nya sudah? Sudah? Oke, kelompok yang mana yang akan presentasi duluan? Kelompok yang membakar. Kelompok apa? Pakai. Oke, silakan. Yang lain silakan diperhatikan, disesuaikan, dilihat jawabannya seperti apa yang dibacakan oleh Agung. Nanti disesuaikan, kemudian nanti kalian akan memberikan tanggapan mengenai presentasinya Agung dengan kutip. Oke, silakan Gung. Nomor 1, Indonesia. Bagaimana? Bacakan dulu ini pertanyaannya dan jawabannya. Bangsa Indonesia memandang keadaan negara lain sekitar. Indonesia memandang negara sekitar sebagai pendapat bangsa Indonesia bahwa negara-negara yang ada sekitar akan menjadi kekuatan tersendiri dapat mendukung perkembangan dan kemajuan bangsa. Oke, lanjut. Kedua, apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia? Bekerja
Panitia sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan Cuti. Nah, bagaimana yang lain? Ada yang ingin memberikan komentar mengenai presentasi dari kelompok Penguin? Apa? Gimana, Mir? Oh, suaranya kurang besar ya. Supaya lebih besar lagi suaranya ya. Supaya tapi tadi bisa didengar. Oke, tapi cuma kurang jelas. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Sekarang siapa yang akan membacakan lagi? Boleh kelompok ini? Bisa. Oke, silakan. Silakan dibacakan. Nomor 1. Bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain sekitar? Indonesia memandang negara sekitar sebagai sahabat bangsa Indonesia yang mengakui bahwa negara-negara yang ada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan persatuan Indonesia. Nomor 2. Apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. 3. Bagaimanakah pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat? Kehidupan budaya masyarakat diwarnai dengan keragaman budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. 4. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan daerah? Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. 5. Tuliskan beberapa bentuk budaya Indonesia. Kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat dan makanan khas, lagu daerah, upacara adat. Oke. Lagu daerah. Lagu daerah yang kamu ketahui apa saja? Tadi kan sudah disampaikan ada lagu daerahnya. Lagu daerah Dondo. Berbeda kan dengan lagu daerah Jawa. Kalau lagu daerah Dondo apa yang diketahui? Lagu daerah Dondo yang ada, yang kalian tahu apa? Itu apa? Masih ingat nggak lagu daerah Dondo? Petu Dondo, Petu Ami. Ya kan? Itu salah satu lagu daerah Dondo. Kemudian ya, suku yang lain juga ada namanya Toli Toli. Ada lagu Toli Toli apa yang kalian ketahui? Dukungan kabetan Srimata. Nah, itu salah satu lagu daerah yang ada di tempat tinggal kita ya. Jadi tadi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok kelinci ya. Gimana penampilan dari kelompok kelinci? Bagus. Oke, ada yang mau dikomentari lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya untuk kelompoknya. Siapa? Kelinci, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Tadi sudah dipresentasikan semua. Saya kumpul ya LKPD-nya ya. Nah, karena tadi kita sudah mengerjakan LKPD, 2 LKPD sudah diselesaikan, sudah bekerja sama, berdiskusi dengan teman semampunya, berdiskusi satu kelas dengan guru juga. Nah, sekarang tugasnya adalah mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Jadi ada soalnya 2 soal saja ya, kalian selesaikan. Soalnya kalian jawab sesuai dengan pertanyaannya. Tuliskan nama ya. Di sini ada nama, nomor absennya ingat. Nomor keberapa? Nomor absennya sampaikan saja. Oke ya, tuliskan namanya. Silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit ya? 5 menit bisa? 7 menit? Oke, kan cuma 2 soal, makanya bisa diselesaikan lebih cepat lagi ya. Oke, silakan dikerjakan. Tuliskan namanya, jangan lupa tulis namanya. Nanti di guru periksa nggak ada namanya. Silakan tuliskan. Nama siswa, nomor absen. Baik anak-anak, ini tadi guru sudah periksa. Terima kasih sudah mengerjakan soalnya dengan sangat baik ya. Sudah
berjalan. Oke, tepuk tangan dulu sebentar. Nah, hari ini kita sudah belajar tadi mulai dari episode 8. Gimana? Gimana perasaannya belajar hari ini? Senang? Oke. Senang apa semangat? Ini semangat pagi atau semangat siang? Semangat siang? Oke, nah apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang Keberagaman kebudayaan. Oke, keberagaman budaya Indonesia. Terus apa lagi? Tentang letak geografis Indonesia. Kemudian apa saja pengaruh dari letak geografis tersebut. Apalagi ada juga yang namanya dampak positif dan juga dampak negatif dari letak geografis tersebut. Ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Terus apa lagi? Bahwa Indonesia itu terdiri atas beragam suku, beragam budaya, beragam adat istiadat. Apalagi selain itu beragam pakaian, ada makanan khasnya juga beragam. Jadi Indonesia itu sangat unik. Sehingga banyak turis-turis asing yang ingin datang ke Indonesia. Pertama apa? Ingin mencoba mungkin makanan khasnya Indonesia. Kita kan banyak makanan tradisional. Suku Jawa berbeda, makanannya di Jawa, makanan tradisionalnya apa sih? Makanan tradisional orang Jawa? Gado-gado misalnya. Kalau makanan tradisionalnya orang Makassar itu sukunya Buguru itu coto Makassar. Nah, itu yang paling enak. Jadi Indonesia itu sangat beragam. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu daerah. Dukungan kagetan ya. Siap-siap? Oke, silakan berdiri dulu. Tiga, dukungan kagetan Simatang. Oke, 1, 2, 3. Dukungan kagetan Simatang, Leo Dondong, Lakuan Ampitara, Angga Dapat, Ogo Amas Kombo, Takudan Sanjana, Takang Karaseo, Liu dan Nague, Kekeang Butako, Anako Sakala dari Katon Mekuku, Desa Sidong Namo, Desu Dedek Pamo, Deitu aku mau, hingga kolong rumput ompasku, batu lunakku, dong namo, sabagun aku. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itu tadi yang menyanyikan lagu daerah Oli. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Viko, pimpin kembali berdoa anak-anak. Silakan di tengah sini. Siap-siap bukunya disimpan semua sebelum kita. Oke. Siap-siap. Nggak apa-apa, ditutup saja bukunya dan siap. Belum ya. Oke, silakan. Makanya ditanya sudah siap. Kalau belum ya, tunggu dulu, siap dulu. Oke. Siap, 3 hormat.